Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang betul ya, politik itu sangat dinamis sekali dan kita juga pasti sulit untuk memprediksi. Apalagi pada Pilpres yang lalu ya, manuver-manuver politik juga terjadi. Dan bahkan juga, ya setidaknya Presiden Joko Widodo seharusnya mendukung Ganjar Pranowo, tiba-tiba ada Gibran di situ dan akhirnya otomatis lah Presiden Joko Widodo pasti akan mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, di situ menurut saya sangat wow sekali, tetapi memang seperti itulah perpolitikan di Indonesia. Nah, seperti halnya di pilkada ya. Di pilkada pasti juga akan ada manuver-manuver politik. Apalagi juga mendekati pendaftaran besok di KPU. Pasti juga akan banyak kejutan-kejutan. Ya, kita tunggulah besok kejutan pada tanggal ya setidaknya mendekati pendaftaran di KPU besok. Seperti halnya di sini. Adian bahkan setidaknya merespon lah soal komunikasi Anies dan juga Ahok. Pada waktu lalu juga cukup mengejutkan. Karena apa? Karena Anies dan Ahok tiba-tiba menjalin komunikasi. Nah, padahal kalau kita lihat pada 2017 yang lalu pada pilkada, menurut saya wah sangat wow sekali pokoknya fenomena pada pilkada di Jakarta. Berbagai cara dilakukan demi pemenangan Anies Baswedan. Nah, kita lihat juga tidak ada komunikasi terkait antara Anies dan juga Ahok. Tetapi saat ini berbeda sekali. Ya, kemungkinan pelajaran penting lah, pelajaran yang berharga pada Pilpres yang lalu. Manuver-manuver politik semuanya dilakukan demi apa? Ya, demi pemenangan. Seperti halnya di sini tiba-tiba Anies berkomunikasi dengan Ahok. Nah, kira-kira apa? Terkait apa? Apakah komunikasi biasa-biasa saja? Apalagi juga mendekati pilkada ya. Menurut saya juga sih komunikasi antara Anies dan Ahok juga tidak biasa-biasa menurut saya. Pasti juga terkait dengan pilkada dan lain sebagainya. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Adian Apitupulu. Kemungkinan Adian Apitupulu juga kaget atau sudah mengetahui hal ini, yaitu komunikasi Anies dan juga Ahok. Anies Baswedan dikabarkan menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ahok, Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Apitupulu menanggapi santai. Gue belum tanya Ahok, ntar gue tanya, kata Adian di iNews Tower pada 31 Juli. Menurut Adian, tidak setiap komunikasi dan silaturahmi terkait hal politik, termasuk terkait pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saya tidak mau kemudian menjudge pertemuan-pertemuan itu selalu punya muatan politik kita, ujar dia. Adian tak menganggap aneh komunikasi politik antara dua tokoh. Keakraban itu diyakini membicarakan hal yang lain. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa harus menjelang pilkada ya? Apakah komunikasi antara Ahok dan juga Anies sudah berlangsung sejak lama? Biarin saja, mereka bisa aja ngobrol hal-hal yang lain. Tentang celana, tentang baju, dan semua keakraban bisa dimulai dari mana-mana. Orang bilang, kalau kita tidak bisa ketemu dalam pilihan politik, ya kita bisa ketemu dalam pilihan kopi, dalam pilihan makanan, banyak jelas dia. Nah, memang apalagi Anies sudah dideklarasikan ya menjadi calon gubernur di Jakarta, bahkan juga partai pengusungnya setidaknya sudah merekomendasikan nama Anies Baswedan itu ada partai PKS, Nasdem dan bahkan juga PKB. Dan di sini juga Ahok bahkan juga ya digadang-gadang lah oleh setidaknya masyarakat untuk dicalonkan lagi menjadi calon gubernur dan bahkan juga elektabilitasnya cukup mentereng, bahkan setidaknya ya hampir mengejar Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas mendapatkan di angka 29%, Ahok mendapatkan di 20%. Padahal juga belum dideklarasikan. Entah besok ketika dideklarasikan kira-kira seperti apa ya elektabilitas dari Ahok. Nah, kalau kita melihat dari sini, pasti juga sangat seru sekali ya komunikasi Anies dan juga Ahok. Menurut saya sih ya tidak masalah lah Presiden Joko Widodo saja pada waktu lalu juga bermusuhan atau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, tapi saat ini juga bersahabat. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Tiba-tiba pendukung Ahok misalnya mendukung Anies. Menurut saya juga ya
pilkada biar cair lah, tidak seperti dulu lagi menurut saya itu. Nah, bahkan juga yang cukup mengejutkan, kita beralih ya pada saat yang lalu, yaitu ketika di IKN bersama influencer dan bahkan juga Presiden Joko Widodo, bahkan dengan menteri-menteri dan juga para influencer lainnya menaiki moge di jalan tol, menguji coba jalan tol. Di situ ada yang cukup unik. Karena apa? Karena moge yang dibawa Menteri PUPR di IKN ternyata nunggak pajak. Dan bahkan juga moge yang juga ditunggangi oleh Presiden Joko Widodo ternyata juga tidak tercatat dalam LHKPN. Nah, memang sih seharusnya kan ya, apalagi juga saat ini APBN paling besar itu adalah dari pajak ya. Seharusnya juga mencontohkan yang baik ya. Menteri PUPR seharusnya juga membayar pajak lah, taat pajak. Karena masyarakat kalau menunggak pajak aja dikejar-kejar, tetapi ada pejabat yang malah telat nunggak pajak dan sebagainya. Menurut saya juga sungguh aneh sekali sih. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika moge yang dibawa Menteri PUPR di IKN ternyata nunggak pajak. Di sini dari Arisu Kau dari Yasaka, menteri kesayangan warga X lah, menuntut rakyat miskin bayar pajak, nyatanya yang dipakai nunggak juga. Nah, section bagaimana tanggung jawab Menteri PUPR atas temuan korupsi 500 triliun di proyek PSN. Nah, coba kalau ini apa skenario pembelaannya Pak Prasto? Belum kepikiran ya? Ya, Pak Jokowi udah diputuskan belum itu motornya pinjam ke siapa? Atau masih milih? Masih background checking? EO yang menyediakan motornya siapa sih? Teledor sekali-sekali hal yang mendasar begini. Ya, kira-kira siapa ya yang menyiapkan sepeda motor dari Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR? Kayaknya juga sepeda motornya Pak Basuki deh ini ya. Masa sepedanya yang lain? Nah, bahkan juga yang cukup unik sekali, motor Jokowi tak tercatat dalam LHKPN. Wah, apakah ini motor Presiden Joko Widodo beneran atau memang sudah disediakan ya? Namun menariknya, motor Kawasaki W175 yang digunakan oleh Jokowi ini tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru yang disampaikan pada 23 Maret 2024 untuk laporan periode tahun 2023. Dalam laporan tersebut, Jokowi tercatat memiliki 8 unit kendaraan yang terdiri dari 7 mobil dan 1 sepeda motor. Namun sepeda motor yang tercatat bukanlah Kawasaki W175 yang digunakan di IKN. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Kawasaki W175 tersebut mungkin merupakan motor pinjaman sehingga tidak perlu dimasukkan dalam LHKPN. Meski demikian, ketidaktercantuman motor ini dalam laporan harta kekayaan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Ya, seperti itulah. Jadi, ya Anda bisa menilainya sendirilah. Tetapi yang jelas saya berharap ya pada pilkada serentak supaya bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan transparan, berjalan dengan jujur dan juga adil. Dan yang paling penting adalah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya hingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.